Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Marsanda dengan NIM F1C420008 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance alat laboratorium dan keselamatan kesehatan kerja atau K3 dengan dosen pengampu Ibu Fitratul Aini SSI MSI dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance alat laboratorium. Maintenance adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap suatu atau seseorang, khususnya dalam bisnis, pemeliharaan teknis atau maintenance juga serangkaian proses praktik yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian mesin, peralatan, atau aset lainnya bisa digunakan secara berkesinambungan dan efisien dalam jangka panjang. Dalam menerapkan program maintenance dengan efektif akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan keawetan dari aset-aset perusahaan. Secara umum, maintenance adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan performa dari aset perusahaan agar tetap baik. Aktivitas maintenance dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maintenance terencana dan maintenance tidak terencana. Pemeliharaan terencana telah ditentukan dan dikontrol sebelumnya untuk masa yang akan datang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan terencana atau planned maintenance. Didefinisikan sebagai proses pemeliharaan yang diatur dan diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Di dalam pemeliharaan terencana, terdapat unsur pengendalian dan unsur pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana adalah sistem pengorganisasian pemeliharaan atau program pemeliharaan yang dikelola dengan cara yang efektif. Pemeliharaan terencana juga merupakan jenis pemeliharaan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, pemeliharaan tidak terencana adalah jenis pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan pemeliharaan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat. Karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut pemeliharaan darurat. Adapun cara atau metode untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan laboratorium yang dilakukan antara lain dengan cara yang pertama, melakukan pencegahan, misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar atau tulisan. Yang kedua, peraturan tata tertib bagi pengguna laboratorium dan memberi bahan pengawet. Yang ketiga, misalnya menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. Yang keempat, membersihkan agar peralatan laboratorium selalu bersih dari kotoran yang dapat merusak. Misalnya debu, uap air yang dapat menyebabkan terjadi korosi. Yang kelima, dengan cara memelihara, misalnya dengan melumasi peralatan mekanis. Dan yang terakhir yaitu memeriksa atau mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Baik, yang kedua masuk dalam ke topik keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu pabrik ataupun lembaga pendidikan dan penelitian. Oke, ada 3 faktor penting yang sangat mempengaruhi bagaimana situasi kerja di laboratorium yang dapat terbentuk. Yang pertama, secara internal, yaitu kesadaran dan pemahaman siswa atau mahasiswa terhadap dirinya sendiri dalam memegang peran vital bagi siapapun dan proses kerja laboratorium. Hal ini menyangkut kemampuan kerja laboratorium yang bisa mereka lakukan, latar belakang kesehatan, serta ketahanan kondisi baik fisik maupun mental.
Adapun faktor kedua yaitu faktor eksternal, baik aspek fisik, tempat kerja atau laboratorium, seperti kondisi bangunan, ketersediaan meja dan kursi, dan suasana, maupun aspek sosial yang bersumber dari orang lain, akan berpengaruh bagi bentuk interaksi yang terjadi antara keduanya. Pemahaman dan pengkondisian yang baik akan faktor internal, eksternal, dan proses interaksi ini dapat memberi dampak bagi kondisi dan kesehatan kerja. Oke, next. Nah, di sini ada risiko bahaya dalam laboratorium. Risiko bahaya sekecil apapun kadarnya dapat muncul di saat kapanpun, dimanapun, dan dapat menimpa siapapun yang sedang melakukan pekerjaan. Bahaya kerja di laboratorium dapat berupa bahaya fisik, seperti infeksi, terluka, cedera, atau bahkan cacat serta bahaya kesehatan mental seperti stres, shock, ketakutan, yang bila intensitasnya mengingat dapat menjadi hilangnya kesadaran atau pingsan, bahkan kematian. Nah, di gambar samping merupakan simbol dari bahaya dari laboratorium. Adapun upaya mencegah kecelakaan, nah bahasa sederhananya adalah safety first. Artinya mengutamakan keselamatan di atas kepentingan lainnya termasuk dalam penggunaan laboratorium. Penggunaan laboratorium untuk melakukan eksperimen banyak berhadapan dengan zat-zat bahan kimia tentunya memiliki kandungan berbahayanya masing-masing. Sebagai contoh yaitu alkohol, aquades, etel, dan metanol. Upaya keselamatan penggunaan laboratorium pun diatur dalam undang-undang yaitu Depkes RI 2002. Isinya sebagai berikut yaitu dengan memakai jas laboratorium, mencuci tangan sebelum eksperimen, memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan baju pelindung, serta memperhatikan semua prosedur dengan baik. Baik, sekian materi yang saya ringkas ataupun saya resume tentang mengenai judul maintenance alat laboratorium dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.